Hai, selamat datang kembali di channel Sardi Kewayangan. Teman-teman, apa kabar? Semoga Tuhan selalu memberkati teman-teman dan keluarga dengan kesehatan, dilancarkan segala rezeki serta urusannya. Nah, di video kali ini admin ingin share bagaimana caranya untuk registrasi atau mendaftar di Permata QR. Nah, buat teman-teman yang pengen mendapatkan kris untuk usaha teman-teman, nah Permata QR ini mungkin jadi salah satu referensi ya. Tapi syaratnya adalah teman-teman harus memiliki rekening bank Permata terlebih dahulu karena pencairannya akan masuk otomatis ke rekening bank Permata teman-teman. Untuk biaya merchant discount rate atau MDR di Permata QR ini untuk jenis usaha UMI, usaha mikro itu 0,3% untuk transaksi di atas Rp100.000. Rp100.000 ke bawah itu tanpa biaya alias gratis. Nah, buat teman-teman yang tertarik, silakan teman-teman langsung download aplikasi Permata QR di Play Store. Ini aplikasinya, download kemudian buka. Selanjutnya teman-teman akan masuk ke halaman untuk login. Di sini teman-teman pilih untuk daftar di sini. Nah, untuk pendaftaran QR merchant-nya, teman-teman bisa pilih menggunakan QR sticker atau QR mobile apps. Jadi nanti teman-teman hanya dapat QR saja ya. Kemudian QR API ataupun QR edisi, nanti dapat teman-teman mesin edisinya. Biasanya ini untuk usaha yang jauh lebih besar. Nah, admin sendiri mau baca, maksud admin mau request untuk QR stiker saja, karena admin nggak membutuhkan yang lebih ya. Nah, selanjutnya teman-teman ditanya apakah teman-teman memiliki rekening bank Permata. Jika teman-teman belum memiliki rekening bank Permata, maka teman-teman akan diarahkan untuk membuka rekening terlebih dahulu, karena rekening pencairannya nanti masuk ke rekening bank Permata. Nah, jika sudah, teman-teman pilih yang sudah, kemudian masukkan nomor rekening teman-teman di Bank Permata, rekening manapun boleh ya. Permata Mi boleh, Permata Moksaku, ataupun Permata yang lainnya. Jika sudah, teman-teman lanjutkan. Nah, jika teman-teman nggak punya, maka teman-teman akan diarahkan untuk membuka rekening seperti ini. Nah, kemudian pilih nomor telepon yang terdaftar di Bank Permata untuk pendaftaran di Permata QR. Pilih, selanjutnya nanti akan dikirimkan OTP ke nomor telepon tersebut ya. Jika sudah, teman-teman lanjutkan. Selanjutnya, teman-teman buat user ID. User ID ini kombinasi huruf dan angka. Pastikan teman-teman catat ya. Kemudian teman-teman buat passwordnya. Kemudian ulangi passwordnya. Passwordnya juga kombinasi huruf dan angka, minimal itu biasanya 8 karakter. Jika sudah, teman-teman lanjutkan. Sini teman-teman lanjutkan untuk pengisian data merchant-nya. Mulai dari nama usaha teman-teman ya. Misalkan warung ini, toko ini, atau sebagainya. Kemudian alamatnya, alamat merchant. Kemudian alamat kedua ini opsional, boleh diisi boleh enggak. Kemudian nomor rumah, toko, dan lain sebagainya. Selanjutnya isi untuk kelurahan, kota, kecamatan, dan kode posnya ya. Kemudian email untuk notifikasinya, nomor telepon jika ada, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi, serta jenis usahanya. Lanjutkan dengan pengisian data tambahan, yaitu jadwal operasional dari merchantnya. Hari mulainya apa, kemudian hari berakhirnya apa, jam buka dan jam tutup. Kemudian untuk ukuran bisnis ini, teman-teman sesuaikan dengan usaha teman-teman sendiri ya. Nah, untuk ukuran bisnis ini, admin sarankan teman-teman pilih yang UMI saja, usaha mikro, di mana dengan omset kurang dari 2 miliar per tahun ya. Nah, kenapa? Karena untuk jenis usaha UMI, usaha mikro ini, nanti gratis biaya MDR, biaya merchant discount rate untuk transaksi di bawah Rp100.000 itu gratis. Yang dikenakan hanya transaksi di atas Rp100.000 ke atas, itu 0,3%. Sedangkan usaha kecil biasanya itu kena 0,7% dan selebihnya itu ya. Jadi untuk jenis usaha mikro ini atau UMI, jika pelanggan kita melakukan scan ke QR kita, transaksinya hanya 99.000 atau 100.000 ke bawah, itu nggak akan kena biaya sama sekali, kecuali 100.000 ke atas ya. Nah, ini sebagai contoh aja ya, pengisian data tambahannya. Nah, selanjutnya tonton adalah upload untuk foto tampak depan dari usaha teman-teman, warung, toko, atau lain sebagainya ya. Jika usaha online ya teman-teman, screenshot usaha online teman-teman. Kemudian foto tampak dalam yang mengisikan produk atau barang yang teman-teman jual. Kemudian yang ketiga itu foto lingkungan di sekitar. Ya teman-teman, merupakan foto toko fisik, teman-teman bisa foto agak jauh agar terlihat bagian sekitar dari toko atau warung teman-teman ya. Untuk kode referral sales ini teman-teman boleh kosongin. Nah, jika semuanya sudah lengkap atau benar, teman-teman tinggal lanjutkan ya. Jika ada yang
kurang sesuai atau salah, teman-teman bisa kembali lagi untuk cek datanya. Kemudian jika sudah benar, teman-teman lanjutkan untuk centang syarat dan ketentuan, kemudian baru teman-teman kirim. Sampai di sini teman-teman tinggal menunggu proses pengajuan teman-teman akan diverifikasi oleh tim dari Permata QR. Dan dari pengalaman admin, proses pengajuannya itu sekitar 2 kali 24 jam. Setelah itu kris admin sudah bisa digunakan ataupun Permata QR-nya sudah bisa kita gunakan. Nah, untuk pengajuan Permata QR ini tanpa proses verifikasi langsung, artinya teman-teman nggak akan didatangi oleh sales untuk pengecekan data usaha fisik teman-teman. Untuk krisnya juga nanti teman-teman bisa langsung download atau screenshot di aplikasi Permata QR ya, nggak dikirimkan kris fisik ke rumah. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal masuk ke aplikasi Permata QR, kemudian login seperti biasa dengan user ID yang sudah kita buat dan password yang sudah kita buat. Sini nanti teman-teman bisa lihat untuk krisnya di bagian QRP ini ya. Nah, ini teman-teman bisa screenshot, kemudian print out juga boleh, tempel di toko atau warung teman-teman. Kemudian nanti ya jika pelanggan berbelanja, mau bayar menggunakan kris, teman-teman tinggal tunjukkan kris ini. Mereka scan, bayar, dan nanti akan masuk notifikasi setiap transaksinya. Dan untuk transaksinya teman-teman bisa lihat di bagian semua transaksi ini ya. Pilih tanggalnya, dan ini adalah transaksi admin kemarin. Beberapa kali transaksi. Kebetulan admin membuat kris ini tujuannya untuk misi Astrapay ya. Nah, ini admin scan dari Astrapay. Admin gunakan kris ini untuk garap promo Astrapay sih. Nah, untuk settlement atau dana kita di kris, merchant kris Permata ini masuk ke rekening Permata kita itu dalam 2 tahap. Pertama itu transaksi dari jam 00 sampai jam 15 WIB, nanti akan masuk ke rekening kita jam 17 WIB atau jam 5 sore. Sedangkan untuk transaksi dari jam 15 WIB sampai dengan jam 00 WIB akan masuk ke rekening kita keesokan harinya di jam 07 WIB. Oke, mungkin sekian informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like videonya, subscribe bagi yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasi. Yang sudah admin ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati teman-teman dan keluarga dengan kesehatan, dilancarkan segala rezeki serta urusannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, ciao.